Masya Allah, 5 tahun dikubur, jasad pelacur ini masih utuh dan wangi. Terungkap akibat melakukan hal ini di dunia. Seluruh warga kampung tersebut sudah muak dengan tingkah pola Mawar. Iya, Mawar Lia Amelia si pelacur. Ia hanya dianggap sebagai biang kesialan di kampung itu. Tidak ada saudara yang bisa membujuk Mawar untuk kembali ke jalan yang benar karena Mawar tidak pernah mau menggubrisnya. Sebenarnya, Mawar anak yang baik. Hanya karena disakiti pacarnya lah yang menjadikan ia nekat terjun ke dalam lembah hitam. Mawar masih terus bergulat dengan laki-laki manapun. Dari orang kantoran sampai kuli bangunan ia layani. Mereka bebas menikmati tubuhnya yang indah asalkan memiliki uang. Seorang kawannya menunjukkan kalau ini adalah jalan terbaik untuk melampiaskan dendam Mawar pada laki-laki. Hari-harinya dilalui dalam pelukan laki-laki yang berbeda-beda, silih berganti. Bertahun sudah waktu berlalu, Mawar terjangkit penyakit kronis. Tidak seorang pun kawan, saudara, atau tetangga desa yang peduli padanya. Apalagi menengok melihat sakitnya. Bahkan saat meninggal pun dianggap biasa saja, layaknya kematian binatang. Mawar tidak dikuburkan dengan layak. Orang kampungnya memang termasuk kolot. Jasadnya saja tidak boleh dikuburkan di pemakaman desa. Terkuburlah Mawar sang pelacur pada suatu tempat di tanah kosong. Ia dikuburkan ala kadarnya oleh seorang teman dekat sesama pelacur, Dian, yang meratapi kematian Mawar seorang diri. Sebenarnya, Mawar anak yang baik. Hanya karena disakiti pacarnya lah yang menjadikan ia nekat terjun ke dalam lembah hitam. Semua mata terbelalak menyaksikan jasad yang masih membujur dengan kondisi tubuh yang masih terlihat segar. Tidak seperti layaknya mayat yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Bau harum semerbak tercium dari jasad itu. Harum yang lain dari parfum manapun. Harum yang belum pernah ada sebelumnya di bumi. Harum yang keluar dari jasad seorang Mawar yang sudah terkubur 5 tahun lamanya. Teman saya yang kebetulan sebagai mandor di situ ikut kaget dan bingung juga. Semua warga gempar. Oleh penduduk dilacaklah keberadaan si jasad. Dari teman almarhumah Mawar yang masih menjalankan profesinya sebagai pelacur, terungkap bahwa Mawar sudah tobat 1 tahun sebelum meninggal. Dan dia tidak menceritakan tobatnya itu kepada siapapun termasuk kepada saya, ujar Dian, teman dekat Mawar. Sebenarnya pada 1 tahun sebelum kematian Mawar, ia sudah bertobat. Tapi tobat itu tidak pernah Mawar ungkapkan kepada siapapun, termasuk kepada semua teman akrabnya. Semua Mawar curahkan pada buku hariannya, tertulis lengkap. Mawar berusaha menjalankan semua perintahnya, dari yang wajib dan yang sunnah. Bahkan semua yang sunnah dia kerjakan. Mawar menjalankannya dengan ikhlas. Buku harian itulah seksi utama semua ratapan dan jerit penyesalan seorang Mawar, seorang pelacur yang bertobat dengan diam-diam. Semua mata berkaca-kaca, terlihat begitu sedih dengan roman penyesalan yang jelas tergambar. Hari itu pemakaman Mawar, pemakaman kembali seorang bekas pelacur yang pernah terhina begitu rupa. Setelah terkubur selama 5 tahun, Mawar dimakamkan kembali dengan layak. Ia dimakamkan selayaknya pemakaman seorang manusia biasa, diiringi doa-doa dan rata penyesalan dari saudara dan warga kampung. Kisah ini benar-benar terjadi pada suatu tempat, di sebuah daerah di Indonesia. Selain itu, ada juga kisah nyata dikubur lebih dari setengah abad. Jasad kakek ini masih utuh dan berbau wangi. Terungkap semasa hidup melakukan hal ini. Dalam sebuah acara pengajian, Ajangan Toto Ubaidillah Has menjelaskan bahwa di dalam kubur nanti jasad seorang hafiz akan tetap utuh. Lelaki yang akrab disapa Kang Toto itu mengisahkan pertemuannya dengan Bu Supaidah. Ia merupakan anak seorang hafiz Al-Quran yang saat itu kesehariannya sibuk menjadi bidan di sebuah klinik. Pertemuan itu terjadi secara tak terduga beberapa bulan lalu ketika Kang Toto sedang mengantar anaknya berobat. Dalam pertemuan tersebut, keduanya berdialog cukup serius. "Pak Ustadz, kira-kira kemana kalau mau mondokin anak?" tanya bidan Supaidah. Kang Toto menjawabnya dengan pertanyaan. "Memangnya ibu pengennya di pondok pesantren daerah mana?" Supaidah menjawab bahwa ia aslinya warga Cirebon dan menginginkan anak-anaknya bisa masuk pondok pesantren yang ada di daerah Cirebon supaya bisa dekat dengan keluarganya. Selain itu, ia pun menegaskan bahwa pesantren yang diinginkannya adalah pesantren tahfiz Al-Quran.
Jika pesantren Al-Quran ada di Kaliwadas, Cirebon, itu pesantrennya uwak saya, almarhum Kiai Haji Nasir. Nama pesantrennya Al-Nasr. Terus ada juga di Ambit, Kecamatan Walet, pesantrennya Kiai Haji Abdul Basit. Pesantren itu dikelola anak-anak dari pesantren Rawamerta Karawang, jawab Kang Toto. Dalam hatinya, Kang Toto termenung sejenak. Karena biasanya, para orang tua menginginkan anaknya mengikuti dan melanjutkan jejak orang tuanya. Namun, Bu Bidan yang satu ini malah ingin agar anaknya masuk ke pesantren tahfiz Al-Quran, bukan ke sekolah kesehatan. Maaf Bu Bidan, kalau boleh saya tahu, kenapa ibu ingin masukin anak ibu ke pesantren? Gak dimasukin ke kedokteran atau yang sesuai dengan profesi ibu saat ini? Bidan Supaidah kemudian menjawabnya dengan sebuah kisah nyata yang dialami keluarganya beberapa tahun silam. Suatu hari, dengan alasan tertentu makam ayah Supaidah yang telah meninggal dunia lebih dari setengah abad hendak dipindahkan. Proses pemindahan makam itu disaksikan oleh seluruh keluarga. Ketika makam dibongkar, semua yang hadir terkejut menyaksikan jasad penghuni makam itu masih utuh sempurna, tidak hancur bahkan berbau wangi. Malamnya anak-anak saya tanya, "Mah, kenapa kok jasad kakek masih utuh dan tidak hancur? Bahkan wangi? Kan kakek sudah meninggal lama sekali," kata Supaidah menirukan pertanyaan anak-anaknya. Dengan berlinang air mata, Supaidah kemudian menjawab dengan sejarah sosok sang kakek yang belum diketahui oleh cucu-cucunya itu. Jasad kakek kalian tidak akan pernah hancur dan berbau wangi karena kakek kalian semasa hidupnya adalah seorang hafiz Al-Quran. Kakek kalian kiai pengamal Al-Quran, nak. Sejak mendengar kisah nyata itu, anak-anak bidan Supaidah ingin menjadi penghafal Al-Quran dan minta dimasukkan ke pesantren supaya bisa seperti kakeknya di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.